25 Desember, seorang Yoel memutuskan untuk tidak ikut teman-temannya pergi ke gereja. Menurut Yoel, Natal itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Tuhan mau menjadi manusia? Untuk apa? Begitu jawab Yoel ketika teman-temannya mengajak dia untuk pergi ke perayaan Natal. Merasa tidak mau menjadi orang yang munafik, Yoel memutuskan untuk tinggal di rumah dan menawarkan untuk memasak makan malam untuk teman-temannya nanti sehabis dari gereja. Yoel adalah seorang yang baik hati. Dia bukanlah seorang yang jujur. Dia tulus, senang melayani teman-temannya. Namun, Yoel adalah seorang yang menganggap Natal sebagai sebuah tahayul belaka. Tak lama setelah teman-temannya pergi, salju mulai turun. Ia melihat keluar dan melihat butiran-butiran salju berjatuhan. Lalu, ia berjalan kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam untuk teman-temannya. Beberapa menit kemudian, ia dikejutkan oleh suara ketukan di dekat pintu dapur rumahnya. Ketika ia pergi ke pintu dapur untuk mengecek, ternyata ia menemukan sekumpulan burung terbaring tak berdaya di salju yang dingin. Mereka telah terjebak dalam badai salju, dan beberapa menabrak kaca jendela ketika mencari tempat berlindung. Yoel pun berpikir, kasihan sekali burung-burung ini, tapi bagaimana aku bisa menolong mereka? Kemudian Yoel teringat akan gudang rumahnya yang ada di dekat dapur. Gudang itu pasti akan cukup nyaman dan aman untuk burung-burung ini berlindung, pikirnya. Dengan segera, Yoel memakai jaketnya dan pergi ke gudang di dekat dapurnya. Ia membuka pintu lebar-lebar dan menyalakan lampu di dalamnya dengan harapan burung-burung itu mengerti untuk masuk ke dalam gudang-gudang itu. Namun burung-burung itu diam saja. Tak menyerah begitu saja, Yoel berlari ke dalam dapur mengambil roti. Lalu menaburkan remah-remahnya membuat jejak menuju gudang. Burung-burung itu mulai memakan remah-remah itu. Namun kemudian diam lagi. Yoel pun kemudian mencoba cara lain. Ia mencoba menggiring burung-burung itu seperti menggiring domba. Namun burung-burung itu berlarian kian kemari. Akhirnya Yoel pun kehabisan akal. Dalam pikirannya ia berkata, andaikan aku ini bisa bahasa
bahasa burung, tentu aku akan bisa menyampaikan maksud hatiku ini.